Swastiastu. Anak-anak, pada pembelajaran biologi kali ini, Miss akan lanjut pembahasan mengenai kromosom. Jadi substansi genetik ini, seperti yang sudah kalian tahu, kalian sudah mempelajari tentang DNA, RNA, alel, gen, ya sudah banyak istilah di kamus kalian ya. Sekarang Miss akan lanjut materi mengenai kromosom. Nah, kata-kata kromosom ini sudah muncul ya beberapa kali ketika membahas mengenai alel maupun gen. Nah, sekarang kita akan bahas yang mengenai kromosom itu sendiri. Oke, setelah memahami gen dan kromosom dari materi sebelumnya, dapat diketahui ya bahwa sejumlah gen itu menempati satu kromosom. Nah, istilah kromosom ini kali pertama diperkenalkan oleh W. Waldeyer di tahun 1888. Nah, jadi sebenarnya kromosom itu apa? Ya, jadi yang masih tampak kebingungan seperti foto orang yang ada di slide ini ya. Kromosom. Nah, jadi kromosom itu dari bahasa Latin chroma yang artinya warna dan soma yang artinya badan. Ya, jadi ini merupakan benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau mungkin dia bengkok ya, yang terdiri atas zat yang mudah mengikat warna dan terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Nah, ketika sel itu tidak sedang membelah, kromosom ini ya berupa benang-benang tipis yang disebut dengan kromatin. Jadi latinnya kroma atau warna ya, dan tin itu benang. Ya. Nah, jumlah kromosom yang dimiliki oleh setiap jenis organisme itu akan selalu tetap. Tapi antar organisme satu dengan organisme lain yang berbeda spesies itu memiliki kromosom yang berbeda. Tetapi keberadaan kromosom di organisme itu, di tubuh organisme itu tetap jumlahnya. Ya, walaupun antar spesies organisme itu berbeda-beda jumlahnya, tapi keberadaan mereka di satu organisme itu tetap jumlahnya ya. Dan terdapat dalam bentuk yang saling berpasangan. Sebagai contoh, setiap sel tubuh manusia memiliki 46 batang atau 23 pasang kromosom. Jadi ketika menyebutkan tentang kromosom itu Miss tidak menggunakan kata buah, 46 buah enggak, tapi Miss menggunakan istilah batang, 46 batang. Jadi sama sih istilahnya dengan buah ya, 46 buah. Kalau dia berpasangan berarti 23 pasang. Nah, kayak gitu ya. Nah, untuk kromosom ya diperkirakan sebanyak 6 miliar basa nitrogen membentuk seluruh kromosom pada manusia. 6 miliar loh ya. Basa nitrogen, ingat lagi basa nitrogen itu yang mana ya. Nah, adapun jumlah basa nitrogen pada satu kromosom diperkirakan sekitar 50 sampai 250 juta. Ya, satu kromosom aja isinya 50 sampai 250 juta, apalagi jumlah kromosomnya banyak. Nah, setiap kromosom mengandung beberapa ribu gen. Wah, beberapa ribu gen ya, beberapa ribu itu berarti banyak ya. Nah, kromosom yang terdapat dalam sel itu tidak pernah sama ukurannya. Ya, jadi untuk panjang itu berkisar antara 0,2 hingga 50 mikron. Sedangkan diameternya berkisar antara 0,2 hingga 20 mikron. Nah, pada manusia panjang kromosom itu dapat mencapai 6 mikron. Adapun kromosom pada tumbuhan itu berukuran lebih besar daripada kromosom hewan. Oke, Miss akan lanjut ya. Nah, jadi kromosom ditemukan dalam setiap sel tubuh dalam keadaan berpasangan. Nanti ini pembahasannya akan Miss buatkan ya. Jadi ini masih pembahasan kromosom part 1. Ya, nanti part 2-nya akan Miss perkenalkan apa itu sel tubuh, kapan dibilang berpasangan. Nah, kayak gitu ya. Setiap satu pasang kromosom memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Tetapi setiap satu pasang kromosom memiliki bentuk yang berbeda dengan pasangan kromosom yang lain dalam sel atau dalam tubuh yang sama. Kalau dia pasangan, pasti dia bentuk dan ukurannya sama.
Tapi kalau dia tidak berpasangan, ya misalkan antar kromosom yang satu dengan kromosom yang lain, ya itu kalau dia nggak berpasangan berarti dia bentuknya atau ukurannya pasti berbeda. Ya ibarat sepasang, ya ini kita ibaratkan sepasang kaos kaki, sepasang sepatu, dan sepasang sandal itu pasti bentuk dan ukurannya sama. Nggak mungkin kan kalian di kaki kiri pakai ukuran 36, kaki kanannya tiba-tiba 40 ya. Jadi nggak mungkin, pasti sama. Nah itu kalian mengibaratkan untuk belajar tahu istilah kromosom berpasangan. Nah pasangan kromosom ya dalam kita mempelajari yang ketika kita membahas dibilangnya sama ya, maksudnya pasangan kromosom dalam sel tubuh itu yang merupakan pasangan itu disebut dengan kromosom homolog. Jadi kromosom homolog, homo itu kan sama ya. Berarti ini pasangan kromosom ini memiliki kesamaan ukurannya, bentuknya, serta jumlah gen yang dikandungnya pun sama. Homolog. Ya. Jadi misalkan lanjut. Nah, ini kita masih bahas kromosom tentunya di part pertama. Nah, pengaturan kromosom secara standar berdasarkan panjangnya, berdasarkan jumlah, bentuk dari kromosom itu sendiri ya, dari sel somatik. Sel somatik itu nama lain dari sel tubuh. Nah, itu dinamakan dengan karyotipe. Ya. Nah, kromosom sel tubuh yang berpasang-pasangan tersebut ya disebut juga dua set. Karena ketika dia berpasangan ini kan dia berdua ya, ini disebut dengan dua set atau istilah setnya itu disebut dengan ploidi ya di genetika. Jadi dua set itu disebut dengan diploid. Di itu kan artinya dua. Ya, jadi dia berpasangan berdua, diploid. Nah, berdasarkan jumlah pasangan kromosomnya, ada beberapa organisme yang tidak diploid. Ya, jadi ada istilah-istilahnya ya. Ada yang namanya organisme haploid, jadi memiliki N kromosom. Jadi satu aja N-nya, satu set aja. Lalu ada organisme diploid, ya tadi 2N kromosom. Organisme triploid, tri kan 3, berarti 3N kromosomnya. Bertiga dia begini. Nah, ini bertiga ya. Kalau yang dua set begini, berdua deh kayak gini. Dan organisme poliploid ya, yang memiliki banyak kromosom. Jadi bisa dia berempat berjejer gitu ya. Berpasangan sih tapi berempat nempelnya. Beda dengan dua set berdua dia ya. Nah, perangkat kromosom yang dimiliki oleh gamet dinamakan dengan genom. Ini istilah-istilah. Nah, sel gamet atau sel kelamin memiliki kromosom yang tidak berpasangan. Nanti kita akan bahas di part 2-nya. Keadaan seperti ini dinamakan haploid karena hanya terdapat satu set kromosom saja. Jadi ini ya, satu set aja namanya haploid. Kita akan bahas mengenai struktur kromosom. Ya. Jadi kalian pasti pernah melihat ini ya gambarnya ketika Miss menjelaskan letak gen dalam kromosom. Ya, gen itu di mananya. Nah, sekarang kita membahas bagian besarnya, yaitu kromosom. Struktur kromosom terdiri dari dua ya, ada sentromer dan ada lengan kromosom. Sentromer itu disebut juga kinetokor, disebut juga kepala kromosom. Jadi ada nama-nama lain ya. Nah, di dalam sentromer ini kalian tahu sendiri tidak terdapat gen. Ya, ini poinnya, tidak terdapat gen. Nanti bagian kromosom yang tidak terdapat gen adalah sentromer jawabannya ya. Sentromer berperan pada saat pembelahan sel. Ya, mudah-mudahan kita sampai nanti pada materi pembelahan sel. Nanti pasti kalian akan mendengar lagi istilah sentromer. Nah, sentromer ini sebagai tempat melekatnya benang-benang gelendong yang mengarahkan pembelahan sel. Ya, itu sentromer. Sekarang kita bahas tentang letak sentromer. Jadi kromosom itu dibedakan lagi loh ya berdasarkan letak sentromernya. Ada kromosom metasentrik, ada submetasentrik, ada akrosentrik, dan ada telosentrik. Sekarang Miss akan beritahu dulu penjelasannya. Nanti ketika ada gambar tebak sendiri itu termasuk kromosom yang mana ya. Kromosom metasentrik.
Jadi kalau biasanya mendengar istilah meta-meta itu tengah-tengah dia biasanya ya, tengah-tengah. Nanti metafase juga kromosomnya berjejer di tengah. Metasentrik berarti sentromernya ada di tengah. Jadi benar-benar membagi kedua lengan dari kromosom sama panjang sehingga bentuknya menjadi V. Ya, V. Lalu kromosom submetasentrik mirip meta tapi nggak meta-meta banget, misalnya gitu ya. Jadi nggak di tengah-tengah banget. Letak sentromernya mendekati bagian tengah, mendekati tapi nggak di tengah kayak gitu ya. Sehingga lengan yang satu bisa lebih panjang dari lengan yang lain. Adapun kromosom akrosentrik. Jadi letak sentromer mendekati ujung. Ya, yang tadi mendekati tengah sekarang mendekati ujung tapi tidak di ujung. Ya, sehingga salah satu lengannya sangat pendek. Yang disebut juga bentuk J. J ya, bentuk J. Sedangkan kromosom telosentrik, telo itu artinya ujung. Jadi ini sentromernya di ujung. Sehingga kromosom ini hanya memiliki satu lengan yang disebut bentuk I. Oke, kita lihat ya, ini dia gambarnya. Silahkan kalian pahami. Telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, yang bulat-bulat di tengahnya ini ya, bulat-bulat ini namanya sentromer. Short arm, lengan pendek, long arm, lengan panjang. Ada satelit nanti kita akan bahas ya. Mengenai ini kan adalah bagian di lengan kromosom. Setelah ini kita akan bahas. Oke, ini tadi gambar yang Miss berikan ke kalian ya. Apakah sudah benar menebak apa sih gambar yang sebenarnya Miss kirim itu ya? Silahkan kalian bisa pahami sendiri. Oke, sekarang kita bahas lengan kromosom. Jadi lengan kromosom itu adalah badan kromosom itu sendiri, badannya. Ya, nah lengan kromosom ini disebut juga dengan kromatid. Ya, jadi kalian kan sebenarnya sudah tahu ya ada istilah kromosom, kromatin, dan kromatid. Seperti itu. Nah, kecuali kromosom telosentrik, ya ingat ya tadi telosentrik itu dia kan sentromernya di ujung. Jadi dia itu nggak punya lengan panjang pendek, nggak punya dua lengan. Tapi kromosom yang lain seperti metasentrik, submetasentrik maupun akrosentrik itu umumnya kromosom memiliki dua buah lengan yang dibatasi oleh sentromer. Lengan kromosom tersusun oleh selaput atau membran, kromonema, dan matriks. Jadi selaput ini berfungsi untuk melapisi dan melindungi kromosom. Masih menghayal dulu ya, nanti gambarnya paling belakang. Matriks kromosom berupa cairan yang mengisi seluruh bagian kromosom. Sedangkan kromonema itu berupa benang halus berpilin atau pita berbentuk spiral yang terendam di dalam matriks. Jadi matriks ini kayak kolamnya ya, karena dia cairan. Yang mengambang di sana atau yang ada di sana itu adalah kromonema. Seperti itu ya, ini pengertiannya. Nah, kromonema susun atas butiran atau manik-manik yang disebut dengan kromomer atau nukleosom. Ingat lagi istilah nukleosom anak-anak. Kromomer ini merupakan bagian kromonema yang mengalami pembelahan. Jadi kita sekarang bahas kromomer ya. Tadi kromonema, sekarang kita bahas kromomer. Agak mirip-mirip soalnya. Nah, kromomer ini adalah bagian dari kromonema yang mengalami pembelahan ya dan berupa granula atau butiran besar serta berfungsi membawa sifat keturunan sehingga disebut juga nama lain lagi ya, disebut juga dengan nama locus gen. Banyak sekali istilahnya ya. Adapun yang berupa butir-butir kecil tadi kan butir besarnya kromomer. Kalau yang butir kecilnya namanya kromiol. Nah, di kromomer ini melilit benang DNA. Jadi DNA inilah yang merupakan gen pembawa informasi genetik suatu individu. Jadi materi genetiknya itu sebenarnya adalah DNA-nya itu sendiri ya. Nah, ini dia struktur kromosom. Jadi bagian ujung kromosom yang menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan lainnya disebut dengan telomer. Jadi dia itu nggak boleh sampai gabung-gabung sama kromosom-kromosom yang lain. Makanya ada bagian yang menghalangi bersambungnya antara kromosom satu dengan yang lain. Jadi dia itu kan nempelnya sama pasangannya aja kayak gitu. Jadi kalau dia nggak punya telomer, nanti takutnya dia sering nempel-nempel sama yang lain juga gitu. Jadinya kan amburadul pekerjaannya. Kayak gitu ya. Jadi ini keberadaan
telomer ini kan penting jadinya pada kromosom supaya tidak kromosom itu bersambung-sambung gitu ya antara satu dengan yang lain. Sedangkan bagian yang merupakan tambahan pada ujung kromosom itu adalah satelit. Oke, kalian bisa lihat ya struktur kromosom ini start dari telomer yang paling ujung, lalu lalu ini kan sebutannya kromatid ya. Jadi lengan kromosom ini kan disebut dengan kromatid. Nah, jadi ini lengan kromosom. Oke, yang tengah-tengah ingat adalah sentromer atau kinetokor nama lainnya. Yang merendam pitanya ini ya. Ini kan tadi benang kromonema, ini kan benang kromonema. Yang merendam itu adalah matriks, ingat cairannya itu. Lalu ada kromomer, yang ini kromomer terdapat lokus gen atau alamat dari gennya itu kromomer. Yang granula-granula besar, kalau yang kecilnya namanya ini kromiol. Ya, jadi ini kromatid istilahnya ya. Oke, ini kalian bisa lihat ini kalau lengan kromosom. Jadi kalau memang dia metasentrik berarti lengannya sama panjang. Tapi kalau dia submetasentrik ada namanya short arm, lengan pendek, dan ada namanya long arm atau lengan panjang. Oke. Kalian sudah tahu part 1 ya tentang kromosom. Baru kalian bahas sampai struktur. Ya, struktur dan ukuran dan bentuk dari kromosom. Berikutnya di part 2 itu Miss akan lanjutkan mengenai kromosom, macam-macam kromosom. Ada kromosom tubuh dan kromosom seks. Lalu akan mempelajari karyotipe manusia, pria dan wanita. Ya, itu kita akan belajar bagaimana sih susunan atau formula dari kromosom sel tubuh, dari kromosom sel kelamin. Ya. Nah, sekarang kalian bisa menjawab ya gambar yang tadi Miss sampaikan dan coba kalian cari juga berapa sih jumlah kromosom di berbagai macam organisme. Kalau di manusia berapa? Kalau di ayam berapa? Kalau di tumbuhan mangga berapa misalkan. Coba deh cari di internet boleh, di buku boleh. Ya, supaya kalian tahu apakah sama sih kromosom tiap organisme yang berbeda spesies atau ada perbedaan. Oke, silahkan kalian sambil cari ya, nanti sharing informasi itu di grup WhatsApp. Baiklah, sekian yang dapat Miss sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, tanyakan di grup WhatsApp ya. Miss akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.